warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Insya Allah dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan kembali lagi belajar sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Abdurrahman Atona. Saya mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Tadulako. Saya mahasiswa PLP di SMA Negeri 4 Palu. Jadi kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Kemudian yang kedua adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum dikumandangkannya Dwi Korah. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab Indonesia keluar dari PBB. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah cara penyelesaian konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Konfrontasi ini diawali dari Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu yang melontarkan gagasannya untuk membentuk Federasi Malaysia. Jadi Federasi Malaysia ini meliputi Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Indonesia menentang pembentukan federasi ini. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa pembentukan federasi ini adalah proyek neokolonialisme Inggris yang mengancam revolusi Indonesia. Itu. Negara lain yang menentang pembentukan federasi ini ialah Filipina. Berbeda dari Indonesia, Filipina ini mempunyai alasan yang lain. Jadi alasan Filipina memiliki keinginan atas wilayah Sabah. Jadi Filipina ini menganggap secara historis wilayah Sabah ini milik Sultan Sulu Filipina. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum dikumandangkannya Dwi Korah atau Dwi Komando Rakyat. Jadi untuk meredakan ketegangan antara ketiga negara ini, maka diadakanlah konferensi Mapilindu. Konferensi ini diadakan di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Konferensi ini menghasilkan 3 dokumen penting. Yang pertama adalah Deklarasi Manila, yang kedua adalah Persetujuan Manila, dan yang ketiga adalah Komunike Bersama. Inti dari ketiga isi dokumen ini yaitu Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan federasi ini jika rakyat juga menyetujui pembentukan federasi ini. Kemudian Indonesia, Filipina, dan Malaysia meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki keinginan rakyat yang ada di wilayah-wilayah yang akan masuk pada Federasi Malaysia. Tim ini dipimpin oleh Lawrence McLemore. Tim ini memulai tugasnya pada tanggal 14 September 1963 di Malaysia. Namun, sebelum tim ini menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Dengan ini, Malaysia telah melanggar hasil konferensi Mapilindu yang secara tegas menjelaskan bahwa penyelidikan tentang keinginan rakyat oleh PBB ini harus terlebih dahulu dilakukan sebelum diproklamasikannya Federasi Malaysia. Sejak diproklamasikannya Federasi Malaysia, aksi-aksi demonstrasi pun terjadi. Pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. Kemudian disusul dengan pemutusan hubungan ekonomi Indonesia terhadap Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 September 1963. Konflik yang terjadi antar tiga negara ini menarik beberapa perhatian negara lain.
Di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand. Ketiga negara ini berusaha melakukan mediasi dengan melakukan forum 3 negara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, hubungan antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina ini semakin memburuk dikarenakan Perdana Menteri Malaysia tidak hadir dalam forum. Upaya lain dilakukan dengan cara diplomasi. Melalui pertemuan menteri-menteri antar 3 negara ini, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Filipina, yang diadakan di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini dilakukan sebanyak 2 kali, namun belum mendapatkan hasil. Sehingga upaya diplomasi pun mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi ini, Presiden Soekarno memulai konfrontasinya dengan mengumumkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat dalam upacara besar sukarelawan pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora ini, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Madya Umar Dhani sebagai panglimanya. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu keluarnya Indonesia dari PBB. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Penolakan tersebut disampaikan secara langsung oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya dalam forum PBB pada tanggal 31 Desember 1964. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Pernyataan ini membuat Indonesia kehilangan satu forum yang membantu Indonesia untuk menyelesaikan konfrontasinya dengan Malaysia, sekaligus untuk membantu Indonesia memperjuangkan kepentingannya di dunia internasional. Indonesia mendapat kecaman dari beberapa negara, terutama dari negara barat. Oke, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu cara penyelesaian konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini diselesaikan pada masa pemerintahan Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Penyelesaiannya dilakukan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Dalam Deklarasi Bangkok ini, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, yaitu Adam Malik, dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang materi konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa poin yang telah kita bahas tadi, yaitu konfrontasi ini diawali oleh Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu yang melontarkan gagasannya untuk membentuk Federasi Malaysia. Tetapi Indonesia dan Filipina tidak menyetujui hal itu atau menentang hal itu. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum dikumandangkannya Dwi Kora, yaitu dengan mengadakan konferensi Mapilindo, serta meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki keinginan rakyat yang berada di wilayah-wilayah yang akan masuk pada Federasi
Malaysia. Nah, kemudian sebab Indonesia keluar dari PBB, yaitu karena Indonesia menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, dan yang terakhir adalah penyelesaian konfrontasi ini dengan diadakannya Deklarasi Bangkok. Indonesia pada Deklarasi Bangkok ini diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.